Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia menyuruh orang-orang itu supaya semua orang duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka dan berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 buah roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga, kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan adalah salah satu mujizat yang sangat populer dalam kitab suci. Apa yang bisa kita renungkan, saudara, berangkat dari kutipan Injil Markus hari ini? Saudari-saudara, kalau kita membaca, merenungkan kutipan Injil ini yang bermuat atau membuat kisah mujizat 5 roti 2 ikan, kita bisa bertanya untuk masa kita saat ini, saudara-saudari, kalau Tuhan itu penuh cinta, harusnya dia juga bisa membuat mujizat zaman sekarang. Ketika banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, banyak anak yang mengalami stunting, banyak orang hidup dalam keprihatinan. Mungkinkah mujizat masih ada? Lebih lagi, mujizat penggandaan roti pada masa ini. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kalau kita renungkan secara lebih mendalam lagi, seharusnya membaca, menimba inspirasi dari kutipan firman hari ini, mujizat 5 roti 2 ikan bisa terjadi di mana-mana, di tengah dunia. Mari kita lihat saudara-saudari, bagaimana kisah ini disampaikan. Begitu banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mendengarkan pengajarannya, khotbahnya. Yesus tergerak oleh belas kasih kepada mereka. Karena tempat itu sunyi dan sepi, jauh dari pemukiman. Yesus tak mau mereka kemudian celaka karena tidak ada makanan. Karena itulah dia bertanya kepada murid-muridnya, "Coba periksa berapa roti ada padamu." Murid-muridnya sama seperti kita pada zaman ini yang kalau mulai kalkulasi untung rugi, tambah kurang dan sebagainya, mending suruh mereka pulang. Supaya mereka mencari makan, daripada kita pusing memikirkan mereka. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan.
Setelah mereka periksa kemudian ternyata cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberkati dan kemudian menggandakan roti itu. 5.000 orang laki-laki dapat makan sisa 12 bakul. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kembali ke pertanyaan di awal, mungkinkah mujizat pada zaman sekarang itu masih bisa terjadi? Sangat mungkin, saudara-saudari. Kalau kita belajar dari Injil hari ini di mana Yesus menegaskan tanggung jawab kita, kamu harus memberi mereka makan, maka kita tidak akan menunggu mujizat dari langit. Mujizat Tuhan dapat terjadi melalui kita pada masa ini. Ketika kita berani mau berbagi dari yang sedikit, yang terbatas, diberkati Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mujizat bisa terjadi sekali lagi. Tapi persoalannya saudara-saudari memang ada banyak orang yang berada praktis menguasai segala sesuatu, tidak pernah merasa cukup, tapi juga sulit untuk berbagi, dan tidak memberi peluang sama sekali kepada orang lain untuk turut serta menikmati keberuntungannya, menikmati berkatnya. Maka yang terjadi adalah kepincangan, yang terjadi adalah keruwetan hidup yang tidak akan pernah berujung. Saudara-saudara, ketika Tuhan memperbanyak roti bagi ribuan umat yang berhimpun di seputarnya, Dia tidak menurunkan roti dari sorga, Dia tidak menurunkan roti dari langit. Tetapi Dia menggunakan 5 roti dan 2 ikan yang sudah ada pada murid-muridnya. Dari yang kecil itu, Tuhan menambahkan yang besar sehingga akhirnya cukup bagi semua orang yang membutuhkan, bahkan berkesisahan. Dari yang terbatas itu, saudara-saudari, Tuhan mampu membuatnya menjadi tidak terbatasi karena kuasanya. Karena itu, saudara-saudari, pesan spiritual untuk kita adalah bahwa kalau pemberian kita, kalau sumbangan kita, sekecil apapun itu bisa menjadi modal, bisa menjadi dasar untuk membantu banyak orang, maka karya pelayanan untuk orang banyak akan lebih mudah kalau orang mampu menyumbang sesuai dengan kemampuannya. Jangan tunggu menjadi kaya, jangan tunggu menjadi berkelimpahan, jangan tunggu menjadi berkecukupan, baru kemudian mau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak menuntut itu. Tuhan hanya bertanya, berapa yang ada padamu? Berikanlah. Kita ingat akan mujizat, akan perikop tentang janda miskin yang memberi dari kekurangannya bahkan seluruh nafkahnya. Tuhan tidak menuntut banyak. Saudara-saudara umat beriman terkasih, pada prinsipnya Tuhan membutuhkan partisipasi kita untuk mewujudkan karya pelayanannya sehingga kerajaan Allah sungguh dirasakan di tengah dunia. Tapi Tuhan tidak menuntut kita untuk berpartisipasi melewati batas kemampuan kita. Maka mari saudara-saudari kita sadari bahwa dengan bantuan sekecil apapun, sumbangan sekecil apapun, pemberian sekecil apapun, kita telah turut serta di dalam karya penyelamatan Tuhan. Yang penting saudara-saudari, hati nurani kita cukup terasa untuk mendengarkan sapaan Tuhan, mendengarkan seruannya, dan bergerak untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengadakan mujizat di tengah-tengah kami, dengan mengikut sertakan kami berpartisipasi dari apa yang kami punya, dari yang sedikit, dari yang terbatas, di tangan-Mu menjadi tidak terbatas. Dari yang mustahil untuk kami manusia, menjadi tidak mustahil di mata-Mu. Kuatkan kami Tuhan, agar kami boleh memiliki hati yang terbuka, untuk tergerak oleh sapaan firman-Mu, supaya mau menjadi berkat bagi banyak orang dari apa yang kami punya. Sehingga
Kerajaanmu boleh nyata bagi semua orang, lebih-lebih bagi semua yang lemah miskin, yang tersingkir, yang terlantar, yang kurang diperhatikan. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.